Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Muhammad Azumar, akan menyampaikan PPT yang berjudul Kemunduran Peradaban dan Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Umayyah serta Pelajaran bagi Masa Kini. Ini merupakan tugas UAS dari Matkul Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide pertama, latar belakang. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Ini merupakan fase awal pembentukan sistem pemerintahan Islam yang bercorak monarki. Pada masa ini, Islam mengalami ekspansi wilayah yang sangat luas hingga mencakup Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek politik dan militer. Namun, kemajuan politik tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perkembangan peradaban dan pendidikan Islam. Pada masa akhir dinasti Umayyah, terjadi kemunduran yang ditandai dengan konflik internal, ketimpangan sosial, dan melemahnya perhatian terhadap pendidikan. Kondisi ini berdampak pada tidak berkembangnya intelektual umat Islam. Bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, kajian ini merupakan kajian yang sangat penting untuk memahami bahwa kemajuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan, kepemimpinan, dan tata kelola pendidikan yang baik. Sejarah dinasti Umayyah memberikan pelajaran berharga tentang dampak buruk jika pendidikan tidak dikelola secara adil dan berkelanjutan. Ini untuk slide pertama. Kemudian masuk kita ke slide kedua, yaitu rumusan masalah dari PPT ini dibuat. Yang pertama ada bagaimana kondisi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kemunduran peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga, bagaimana dampak kemunduran tersebut terhadap pendidikan Islam. Yang terakhir, yang keempat, yaitu apa pelajaran yang dapat diambil bagi pengelola pendidikan Islam pada masa kini. Kemudian slide selanjutnya, yaitu tujuan penulisan. Adapun PPT ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan kondisi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor kemunduran pendidikan Islam. Yang ketiga, mengkaji kemunduran pendidikan dari perspektif manajemen pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu menarik pelajaran strategis bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Nah, masuk kita kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu ada gambaran umum dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama. Berdirinya dinasti ini menandai babak baru dalam sejarah pendidikan Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, terutama dalam pola pergantian kepemimpinan. Sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya berbasis musyawarah, yaitu surah, berubah menjadi sistem monarki, yaitu turun-menurun, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga. Menurut Philip Kahiti, perubahan sistem ini memberikan stabilitas politik jangka pendek, tetapi juga memunculkan persoalan pengakuan dan konflik internal yang berdampak jangka panjang terhadap persatuan umat Islam. Sebagai pusat pemerintahan, dinasti Umayyah menetapkan Damaskus sebagai ibu kota negara. Pemilihan Damaskus didasarkan pada pertimbangan strategis, baik dari segi politik, ekonomi, maupun militer. Dari kota ini,
Dinasti Umayyah berhasil membangun sistem administrasi negara yang relatif terorganisasi, termasuk pembagian wilayah kekuasaan, sistem sistem perpajakan, dan birokrasi pemerintahan. Ira Ira mengatakan bahwasanya Ira M. Lapidus mengatakan bahwa penguatan administrasi ini menjadi pondasi penting bagi ekspansi wilayah Islam yang sangat luas pada masa dinasti Umayyah. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam pembangunan fisik dan simbol-simbol kekuasaan. Pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus dan Kuba As-Sakhra, Dome of the Rock di Yerusalem menjadi bukti nyata perkembangan arsitektur Islam awal yang menggabungkan unsur estetika, religius, dan politik. Bangunan-bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kejayaan dan pengakuan kekuasaan Islam. Menurut Badri Yatim, kemajuan arsitektur ini mencerminkan perhatian besar dinasti Umayyah terhadap aspek visual dan monumental peradaban. Selain pembangunan fisik, dinasti Umayyah juga melakukan standarisasi bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Kebijakan ini memperkuat identitas politik dan budaya Islam, sekaligus mempermudah pengelolaan wilayah kekuasaan yang sangat luas dan terdiri dari banyak latar belakang etnis. Penggunaan bahasa Arab mendorong lahirnya perkembangan ilmu bahasa dan sastra Arab pada tahap awal ini. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Lapidus, kebijakan ini belum diiringi dengan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan secara sistematis dan terlembaga. Meskipun dinasti Umayyah berhasil mencapai kemajuan dalam bidang politik dan administrasi, perhatian terhadap pengembangan intelektual dan pendidikan Islam masih terbatas. Pendidikan pada masa ini sebagian besar berlangsung secara informal, melalui masjid dan majelis ilmu yang digagas oleh ulama secara individual. Negara belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas kebijakan strategis dalam pembangunan peradaban. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan belum mencapai kemajuan signifikan, sebagaimana yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah setelahnya. Kemudian, B. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada faktor politik dan kepemimpinan. Salah satu faktor utama kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah adalah persoalan politik dan kepemimpinan. Penerapan sistem pemimpin tidak dipilih melalui musyawarah atau pemilihan umum, melainkan ditentukan oleh hubungan keluarga, yang menyebabkan jabatan khalifah lebih ditentukan oleh garis keturunan daripada kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kemampuan manajerial. Harun Nasution mengatakan bahwa sistem ini membuka peluang munculnya pemimpin yang kurang kompeten, serta memperlemah prinsip keadilan dan musyawarah dalam pemerintahan Islam. Akibatnya, stabilitas politik yang semula tercipta pada awal masa dinasti Umayyah perlahan berubah menjadi konflik internal yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik semakin diperparah oleh berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, seperti perlawanan dari kelompok Khawarij dan pendukung Bani Abbas. Konflik-konflik ini menguras sumber daya negara, baik secara militer maupun ekonomi. Menurut Philip Khahiti, fokus pemerintah berlebihan pada strategis lain, termasuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Fokus pemerintah berlebihan pada penanganan konflik politik menyebab fokus pemerintah yang berlebihan pada penanganan konflik politik menyebabkan sektor-sektor strategis lain, termasuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi terabaikan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat pertumbuhan peradaban Islam secara menyeluruh. Konflik politik yang berlarut-larut juga berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika legitimasi kekuasaan menurun, penguasa lebih berorientasi pada upaya mempertahankan kekuasaan daripada melayani kepentingan umum. Dalam perspektif sejarah peradaban, stabilitas politik merupakan merupakan syarat utama berkembangnya tradisi keilmuan dan pendidikan. Oleh karena itu, minimnya kebijakan pendidikan yang terstruktur pada masa akhir dinasti Umayyah tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik yang tidak kondusif. Kemudian yang kedua, yaitu diskriminasi sosial dan ketimpangan akses pendidikan. Faktor lain yang turut mempercepat kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah adalah diskriminasi sosial terhadap kaum non-Arab, yaitu Mawali, yang disebut dengan Mawali. Dinasti Umayyah cenderung memberikan keistimewaan politik, ekonomi, dan sosial kepada bangsa Arab. Sementara kaum Mawali, yaitu bangsa non-Arab, sering diperlakukan sebagai warga kelas 2. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada struktur sosial masyarakat, tetapi juga membatasi akses kaum non-Arab terhadap pendidikan dan peran intelektual. Ira M. Lapidus mengatakan bahwasanya ketimpangan sosial semacam ini menimbulkan ketegangan antar kelompok dan menghambat proses penyatuan umat Islam secara menyeluruh. Dalam bidang pendidikan, diskriminasi sosial menyebabkan potensi intelektual umat Islam tidak berkembang secara maksimal. Banyak kaum Mawali yang memiliki kemampuan keilmuan tinggi, namun tidak memperoleh ruang yang setara untuk mengkontribusikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal, pada masa dinasti Abbasiyah, kelompok non-Arab justru menjadi motor utama kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial dinasti Umayyah telah menyia-nyiakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Dari sudut pandang manajemen pendidikan, diskriminasi sosial mencerminkan kegagalan prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan. Pendidikan yang tidak inklusif akan melahirkan ketimpangan kualitas sumber daya dan mempersempit ruang inovasi intelektual. Akibatnya, dinamika keilmuan umat Islam menjadi stagnan, menjadi jalan di tempat, tidak berkembang, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kondisi inilah yang turut berkontribusi terhadap tidak berkembangnya intelektual pada masa akhir dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, kemerosotan moral penguasa dan budaya ilmu. Kemerosotan moral penguasa dinasti Umayyah juga menjadi faktor penting kemunduran peradaban Islam. Sejumlah khalifah hidup dalam kemewahan dan lebih mengedepankan kepentingan duniawi daripada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan kesederhanaan. Menurut Badri Yatim, gaya hidup yang suka kemewahan ini melemahkan keteladanan moral pemimpin dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dampaknya, perhatian terhadap pengembangan ilmu dan pendidikan semakin berkurang. Ketika budaya ilmu tidak lagi menjadi prioritas negara, lembaga-lembaga pendidikan berkembang secara terbatas dan tidak terorganisasi dengan baik. Pendidikan Islam pada masa ini lebih berlangsung secara informal, melalui masjid dan majelis ilmu yang dimulai oleh ulama secara individual. Boris Magdisi menjelaskan bahwa tanpa dukungan kebijaksanaan negara, lembaga pendidikan sulit berkembang secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan tradisi keilmuan Islam belum mencapai tingkat kelembagaan yang kuat pada masa dinasti Umayyah. Dalam jangka panjang, lemahnya budaya ilmu berdampak pada rapuhnya fondasi intelektual umat Islam. Peradaban yang tidak ditopang oleh ilmu pengetahuan
akan sulit bertahan menghadapi perubahan sosial politik. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya pembaruan besar dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian C. Kemunduran pendidikan Islam pada masa perspektif manajemen pendidikan Islam. Dari sudut pandang manajemen pendidikan Islam, kemunduran pendidikan pada masa dinasti Umayyah disebabkan oleh lemahnya fungsi perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan pendidikan. Negara belum memiliki visi pendidikan yang jelas dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan peradaban. Pendidikan tidak dirancang sebagai sistem yang terstruktur, melainkan berjalan secara alami tanpa arah kebajikan yang tegas, tanpa arah kebijakan yang tegas. Menurut Gors Magdisi, ketiadaan sistem kelembagaan pendidikan yang mapan menyebabkan proses mewariskan ilmu pengetahuan itu berlangsung secara terbatas dan tidak merata. Pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam sebagian besar masih berlangsung secara informal melalui masjid, halaqah, dan majelis ilmu yang dimulai oleh para ulama. Negara belum mengambil peran aktif dalam perorganisasian lembaga pendidikan, baik dari segi kurikulum, pendanaan, maupun pengembangan tenaga pendidik. Akibatnya, keberlangsungan pendidikan sangat bergantung pada stabilitas politik dan inisiatif individu. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi manajerial negara dalam mengelola pendidikan sebagai sistem sosial yang strategis. Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, lemahnya pengawasan dan evaluasi pendidikan juga menjadi faktor penghambat pendidikan kemajuan pendidikan Islam pada masa tersebut. Tidak terdapat mekanisme kontrol yang memastikan kualitas proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan. Pendidikan berjalan tanpa standar mutu yang jelas dan tanpa kesinambungan antara generasi. Harun Nasution menegaskan bahwa lemahnya perhatian terhadap pendidikan menyebabkan umat Islam mengalami tidak berkembangnya intelektual, meskipun wilayah kekuasaan Islam terus meluas. Selain itu, kebijakan pendidikan pada masa dinasti Umayyah belum bersifat inklusif dan berkeadilan. Diskriminasi sosial terhadap kaum non-Arab membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan intelektual. Dalam manajemen pendidikan Islam, kondisi ini mencerminkan kegagalan prinsip pemerataan kesempatan belajar. Padahal, pendidikan yang adil dan terbuka merupakan syarat utama bagi lahirnya peradaban yang maju dan berkelanjutan. Kemunduran pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah memberikan pelajaran penting bahwasanya kemajuan peradaban tidak cukup ditopang oleh kekuatan politik dan militer saja. Pendidikan harus dikelola secara profesional melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, dan pengawasan yang berkelanjutan. Ketika pendidikan tidak menjadi prioritas kebijakan negara, maka kualitas sumber daya manusia akan melemah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dinasti Abbasiyah untuk melakukan pembaharuan besar dalam sistem pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, masuk kita kepada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemunduran peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor politik berupa sistem turun-temurun, konflik internal, dan lemahnya pengakuan kekuasaan berdampak langsung pada stabilitas negara. Selain itu, diskriminasi sosial terhadap kaum non-Arab serta kemerosotan moral sebagian penguasa turut melemahkan integrasi umat Islam dan budaya ilmu. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, kemunduran tersebut dipicu oleh lemahnya perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan peradaban.
Kemajuan peradaban yang dicapai dinasti Umayyah lebih bersifat material dan administratif, sementara pengembangan pendidikan dan keilmuan belum dikelola secara sistematis. Pendidikan Islam pada masa tersebut berjalan secara informal dan bergantung pada inisiatif individu, bukan kebijakan negara. Akibatnya, potensi intelektual umat Islam tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor pondasi pokok dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam. Kemudian sarannya, berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pengelolaan pendidikan Islam pada masa ini menempatkan manajemen pendidikan sebagai pilar utama pembangunan peradaban. Pendidikan Islam perlu dirancang secara terencana, terbuka, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan akses keadilan. Selain itu, nilai keteladanan moral pemimpin harus kembali ditegakkan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tapi juga karakter dan akhlak mulia. Bagi pengembangan keilmuan Islam, kajian sejarah seperti masa dinasti Umayyah perlu terus dikaji secara kritis agar menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini. Dengan manajemen pendidikan Islam yang profesional dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman, diharapkan kemunduran peradaban tidak kembali terulang. Pendidikan yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia unggul dan mampu membangun peradaban Islam yang maju dan berkelanjutan. Mungkin sekian PVT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.